Halo pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Patricia Andreas dalam program yang akan membahas berbagai inspirasi dan juga motivasi bersama para narasumber yang profesional dan juga handal. Inilah Inspiracast, inspirasi tanpa batas. 30 menit ke depan kita akan membahas banyak sekali inspirasi dan juga motivasi yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang mengubah hidup dengan mengubah mindset. Di studio Sinpo TV sudah hadir nih pembicaranya. Beliau merupakan seorang public speaker, penulis buku, dan juga content creator. Langsung saja, inilah dia, Coach Muklis Anwar. Hai Coach Muklis. Halo, apa kabar Patricia? Baik, sehat Coach Muklis? Sehat selalu dong, bahagia sehat, selalu. Bahagia, langsung vibes-nya berasa ya. Bahagia. Coach Muklis, nih sebelum kita lanjut tentang topik kita hari ini, tentang mindset tentunya. Kesibukannya Coach Muklis apa sih sekarang? Wah, ini kalau nanya kesibukan ini lumayan lah ya kan. Ya, di samping kita tetap jadi seorang pembicara, biasanya kan kebetulan saya itu lebih banyak ngisi di kementerian. Kementerian, kemudian juga ada juga perusahaan-perusahaan ya. Beberapa kali lebih banyak ke topik-topik tentang komunikasi dan juga tentang topik yang kita bahas hari ini nih. Mindset. Nah, selain itu juga tetap sibuk dengan membuat konten dan ya kebetulan konten-konten tema yang saya buat di konten-konten sekarang itu, kalau dulu kan lebih banyak ke tema public speaking ya, sekarang lebih ke prosperity mindset gitu kan. Itu juga terus jalan, YouTube juga jalan, dan banyaklah aktivitas-aktivitas yang lain. Selain itu ngajar-ngajar juga. Kemarin barusan nih. Oh ya, dari mana? Ada dari kelas blogger. Jadi ada komunitas blogger. Mereka buat kegiatan setiap bulan dan kebetulan topiknya tentang public speaking. Dan besok ada undangan untuk ngisi di Jeneponto. Jeneponto itu di Sulawesi Selatan. Doain ya supaya sukses ya. Amin, lancar semuanya ya. Amin. Coach Muklis luar biasa loh. Saya sampai terkesima melihat jadwalnya. Oh, Coach sama Muklis ya. Coach Patricia juga kalau dicek IG-nya kemana-mana terus tuh. Coach Muklis ya. Yang seperti di awal kita bahas tadi bahwa topik kita hari ini adalah mengubah hidup dengan mengubah mindset kita. Betul sekali. Sebelum kita jauh melangkah membahas tentang bagaimana mindset itu penting di kehidupan kita dan penerapannya seperti apa, kita harus tahu dulu nih versi Coach Muklis. Mindset itu apa sih sebenarnya, Coach? Wah, ini penting sekali untuk tahu dulu dari awal. Mindset itu apa, supaya tahu mindset itu ini dan penggunaannya seperti ini, kalau nggak dipakai seperti ini dan sebagainya kan. Baru kita bahas tentang itu. Kalau saya pribadi melihat mindset itu adalah satu bentuk pola pikir yang dibentuk ya sepanjang hidup kita dari kita kecil. Kita belajar mengadopsi berbagai informasi, pengalaman-pengalaman hidup itu yang akhirnya menjadi pola pikir, pola rasa yang menentukan kita dalam melihat sesuatu. Akhirnya itu jadi semacam kacamata. Kacamata. Jadi saya melihat sesuatu atau orang yang punya mindset tertentu, dia itu melihat sesuatu sesuai dengan kacamatanya. Misalnya dia kacamatanya hijau, maka dia akan melihat segala sesuatu itu hijau. Dia punya mindset warna kacamata kuning atau merah seperti ini, maka dia akan melihat segala sesuatu merah. Ya kan? Nah, padahal sebenarnya kan harusnya kacamata itu tetaplah seperti aslinya kacamata. Ya kan, aslinya kacamata kan bening seperti ini, sehingga merah kita bisa lihat merah, hijau terlihat hijau, semuanya terlihat sesuai dengan semestinya, sesuai dengan fitrahnya bahasanya gitu. Tergantung kondisi dan situasi. Betul sekali, betul sekali. Jadi untuk membahas tentang mindset itu sendiri, seberapa penting sih Coach Muklis perannya mindset di kehidupan kita sehari-hari pastinya, Coach? Wow, keren. Ini pertanyaan yang harusnya itu ditanyakan oleh setiap orang. Ya, setiap orang harusnya bertanya seberapa penting mindset itu bagi diri saya. Dan apakah mindset saya selama ini sudah mindset yang benar atau mindset yang keliru? Ya kan? Nah, kalau kita tanya seberapa penting, kita harus tahu dulu bahwa mindset ya yang menjadi awal kita menentukan sikap hidup kita.
Orang yang punya mindset yang keliru, maka hidupnya akan terus menjadi susah, jadi beban. Dia berpikir ke arah yang negatif, hidupnya susah, penuh dengan keluhan. Bayangkan pengaruh mindset yang keliru tuh. Tapi mindset yang benar akan membawa orang pada kemudahan, kebaikan, hidup penuh berkah, kebahagiaan, hal-hal yang positif. Semua kan, setiap orang ini pasti berjuang dalam hidupnya, ya kan? Betul. Tapi orang-orang yang punya mindset yang salah, mereka berjuang di jalan yang akan membuat mereka justru susah. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati dan kita harus benar-benar harus benar-benar mau self correction. Saya ini mindset itu benar atau belum? Caranya bagaimana? Kita lihat keadaan diri kita sekarang. Kalau diri kita sekarang ini menjadi orang yang kita anggap, aku kok hidup dengan keluhan, mindset salah, pasti udah salah. Kalau kita hidup melihat segala sesuatu dengan optimis, semangat, pasti bisa. Itu pasti mindsetnya udah benar. Ciri-ciri paling mudah lah seperti itu. Tapi bagaimana kita sebagai sosok pribadi untuk menyadari bahwa ternyata ini mindset saya selama ini salah. Terkadang kan ada yang overthinking, yang merasa bahwa ya saya selalu benar. Ini mindset saya seperti ini. Mungkin mereka saja yang tidak paham. Maksudnya bagaimana kita sebagai pribadi untuk sadar bahwa mindset ini adalah benar atau mindset ini salah sebenarnya? Ya, ini pertanyaan bagus. Jadi paling tidak kita bisa melihat dari dua sisi sebenarnya. Satu dari diri kita sendiri. Kita lihat sebenarnya selama ini kita itu benar-benar sudah merasa jalan hidup kita itu sudah penuh dengan kemudahan, kebaikan, manfaat nggak bagi orang lain. Kalau kita rasa itu belum, sebenarnya kita bisa menilai bahwa sebenarnya saya belum. Atau bisa jadi, cuma kan bisa saja kita merasa seperti itu, seperti yang Patricia bilang tadi. Dia merasa saya udah benar, udah begini. Saya memang begini orangnya, nggak bisa lagi. Saya udah begini. Harus ada kacamata yang lain. Ya kan, makanya pentingnya kita punya beberapa kawan untuk tahu, melihat, bisa menilai diri kita, ya kan. Dan kita harus siap untuk dikritik juga, untuk tahu mindset kita itu benar atau tidak. Untuk menjadi sukses, untuk menjadi lebih positif, harus siap dengan segala saran dan kritik. Harus siap seperti itu. Makanya pentingnya berkawan, karena mindset juga dibentuk oleh siapa yang menjadi kawan lingkungan kita. Sekitar. Sangat betul sekali. Oke, kalau bisa saya petik berarti mindset itu bisa diubah. Sangat bisa diubah. Cara yang benar itu seperti apa sih? Oke, cara mengubah mindset. Satu, sadari dulu, mau mengoreksi, melihat diri kita dulu. Sebenarnya saya ini salah apa enggak? Karena kalau dia tidak merasa bahwa dia salah, dia tidak akan mengoreksi dirinya. Sadar kalau kita salah, ya kan, mengoreksi diri, kemudian mau berubah. Kalau dia nggak mau berubah, maka dia akan stagnasi, sama aja, nggak mau berubah. Banyak saya temui orang-orang seperti itu, sulit merubah dirinya. Kenapa? Karena dia merasa, enggak, saya gini aja, udah bagus nih. Akhirnya dia nggak maju-maju. Merasa di zona nyaman kan? Dia merasa di zona nyaman. Akhirnya dia nggak mau maju. Tapi kalau dia sadar bahwa ini kok orang lain udah maju, saya enggak ya, maka dia akan berubah dirinya. Mulai dari situ awalnya. Jadi yang paling penting itu dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Sadari adanya kekurangan atau ada potensi-potensi buruk yang ada di kehidupan kita. Lalu ya udah mencoba dan juga kita mengkomparasi diri kita dengan orang lain. Aku kok sama dia, kok dia lebih maju ya? Kok dia lebih bahagia ya? Kami pendidikannya sama. Apakah itu nggak menjadi beban ya, Coach? Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, Coach, atau malah menjadi dampak bedanya. Positif nih, Coach? Kalau orang dengan mindset yang salah, komparasi akan membuat dia justru semakin nggak bagus efeknya. Tapi kalau dia mindsetnya benar, maka dia ngelihat, mengcompare dirinya dengan orang lain, itu menjadi justru solusi. Wah, saya mesti lebih bagus. Dia nggak bagus, saya harus bagus. Gitu, dia begini, saya harus begini. Jadi dia mengarah kepada yang positif. Jadi harus menjadi pemicu baik ya. Lagi-lagi kata pentingnya adalah positif. Betul. Iya, jadi kalau tadi kita membahas tentang perubahan mindset yang dimana netral, kondisi netral yang sedang terjadi, mungkin gampang, Coach Muklis ya. Namun kalau kita sedang di posisi down, posisi gagal, posisi jatuh, betul. Bagaimana cara kita untuk tetap mempertahankan mindset yang positif itu, Coach Muklis? Ini menarik. Karena begini, seringkali orang merasa kalau lagi kondisi enak kan biasa aja, aman, semua aman. Tapi kondisi buruk ini, sebenarnya ujian mindset kita itu udah bener apa enggak, udah kuat apa enggak, itu justru diuji pada saat kita jatuh.
Kalau pada saat aman itu biasa, nggak teruji mindset kita. B aja ya. B aja. Di mana ketangguhan seseorang pejuang, kesungguhan dia adalah diuji pada saat dia mendapatkan macam-macam tantangan. Ya. Baik tantangan dari dalam maupun tantangan dari luar. Okay. Di sini dia harus itu, makanya berkumpullah dengan orang-orang yang selalu berenergi positif, ya kan. Dengan itu akan membantu semangat kita. Terus jangan pernah berhenti belajar. Terus lakukan koreksi diri. Terus lihat diri, kok saya begini, saya harus berbuat lebih baik. Siap dengan action lah. Do the best, jangan ya. terlalu banyak nanti belajar sesuatu, tapi belajar ilmunya banyak tapi nggak melakukan sesuatu. Actionnya yang penting. Meskipun ilmunya dikit, tapi kalau dilakukan dengan baik itu akan jadi baik. Meskipun kita belajar banyak tentang bagaimana membangun mindset positif, tapi hanya sekedar jadi ilmu, dia nggak merubah diri kita sedikit pun. Tapi kita punya ilmu sedikit saja tentang bagaimana mengubah mindset menjadi baik, kita lakukan itu. Ya. Kita ulang jadi habit, ya kan, akan jadi karakter kita, itu akan membuat hidup kita jauh lebih berubah. Kita akan terangkat dari masalah-masalah yang kita hadapi tadi. Menarik sekali Coach Muklis. Tadi Coach Muklis sudah mengatakan bahwa kita harus membangun jejaring ya, maksudnya adalah menjalin hubungan relasi yang baik antar lingkungan kita. Betul. Baik dengan keluarga terdekat, rekan kerja ya, antara mungkin atasan dengan bawahan. Betul. Ya di kantor seperti itu ya, termasuk dengan pasangan juga. Betul seperti sekali. Itu. Betul sekali. Coach, kalau misalnya nih kita merasa bahwa lingkungan kita ini sedang berada di lingkungan yang toksik, Coach. Lalu bagaimana cara kita merubah diri atau merubah mindset dari lingkungan yang sepertinya tidak mendukung kita nih, sepertinya. Tapi kita mau nih untuk berubah mindset. Hal yang kalau kita pikir di luar nalar rasanya sulit seperti itu. Gimana Coach? Tapi jangan dijawab dulu Coach. Oke, siap. Pasti jawabannya panjang sekali Coach ya. Siap. Untuk itu kita harus rehat sejenak ya Coach Muklis ya. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Inspirakes, inspirasi tanpa batas. Kembali lagi di Inspirakes, inspirasi tanpa batas. Nah, di segmen sebelumnya pemirsa, kita masih membahas tentang mengubah mindset. Tapi bagaimana kita menghadapi lingkungan yang toksik? Masih bersama Coach Muklis pastinya. Coach, kita lanjutkan kembali Coach. Gimana nih, kan banyak sekali kaum-kaum sekarang, anak muda sekarang ya, yang merasa wah lingkungannya banyak yang toksik nih, negative thinking begitu ya. Namun bagaimana kita bisa mengubah hal negatif itu menjadi positif di lingkungan yang toksik? Iya, pasti berat lah melihat orang menghadapi seperti ini. Dia pengen baik, sementara lingkungannya adalah orang-orang yang toksik itu tadi ya. Yes. Ini memang berat, tapi bukan berarti nggak bisa. Kalau kita nggak bilang nggak bisa, berarti kita mindsetnya benar-benar fix mindset ya. Pasti bisa lah, pasti selalu ada cara. Makanya saran saya emang untuk kita meskipun hidup di dalam lingkungan orang-orang yang toksik, dan kita nggak bisa ngerubah orang itu. Orang itu dia dengan hidup dengan dunianya sendiri, ya kan, kita nggak bisa ngerubah mereka. Jadi kita nggak usah terlalu sibuk dengan berpikir bagaimana mengubah mereka. Yang paling penting adalah kita mengubah diri kita supaya tidak terinfluence, tidak terpengaruh oleh toksiknya mereka. Makanya kita sendiri harus benar-benar punya mindset yang kuat, punya keyakinan yang kuat, punya pondasi, yaitu tadi pondasi mindset yang kuat, agar justru nanti mereka bisa lihat, loh enak ya sama Coach Patricia. Dia tuh meskipun berapa kali gagal bisnis usaha, kok nggak pernah putus asa ya. Sementara saya ini baru sekali nyoba udah putus asa, udah pindah sana pindah sini, nggak pernah. Akhirnya kan mereka bisa lihat dalam lingkungan kita, oh ini orang hebat juga ya. Dan dia akhirnya berhasil. Akhirnya kita menjadi teladan, contoh bagi mereka yang selama ini toksik. Sehingga mereka sadar bahwa oh ternyata selama ini bukan dia yang salah, tapi kita. Orang itu maksudnya yang toksik itu yang merasa oh kami yang selama ini salah melihat diri kita sendiri. Jadi kembalikan ke diri kita sendiri Jadi kita harus bangun diri kita, kekuatan diri kita, supaya kita punya power yang cukup kuat untuk tidak terpengaruh. Dan sebaiknya justru saking kuatnya justru kita bisa memberikan
pengaruh positif kepada orang itu. Dampak yang baik Dampak yang baik. pastinya. Karena orang punya mindset yang bagus itu pasti powerful. Asal benar ya, mindsetnya benar, growth mindsetnya oke, dia berpikir benar, bertindak benar, pasti dia akan mempunyai kekuatan yang bisa mengubah vibrasi di lingkungannya dia itu untuk ikut baik. Kita lihat aja, punya pengalaman nggak? Biasanya kita ada ngumpul di lingkungan, ada orang yang satu kasar banget. Ya. Sementara dia adalah orang yang paling berpengaruh di situ, maka lingkungan akan menjadi orang kasar semua. Karena yang paling pengaruh dia, dan dia memberikan pengaruh buruk. Ini yang gawat. Kalau kita berada di situ dan kita punya pengaruh yang kuat, kesempatan untuk kita memberikan pengaruh yang positif kepada lingkungan kita. Jadi yang toksik biarlah toksik. Kita doain aja mereka menjadi orang baik. Iya. Biar berubah itu adalah dari diri kita sendiri, dan segera sadari bahwa hal negatif sedang ada nih di diri kita ya, dan kita harus cepat move, harus cepat bergerak untuk maju dan terus berjuang pastinya. Betul. Oke, Coach Muklis, menarik sekali pembahasan kita hari ini tentang mindset. Ya. Dan bagaimana caranya, Coach ya, untuk mempertahankan mindset kita, Coach. Iya. Terkadang ya ada yang mut-mutan lah bahasa sekarang ya, Coach Muklis. Oke, di bulan pertama, awal bulan, karena baru gajian ya, moodnya bagus ya, terus kondisi oke, mindset positif dan ini. Mulai menuju pertengahan bulan, nah mulai kendor ya, mindsetnya aduh kenapa ya, bos saya ngasih kerjanya banyak banget nih, padahal kan mindset mulai menurun. Menuju akhir bulan, gaji seret makin. Nah, bagaimana cara kita untuk menstabilkan agar mindset itu tidak naik turun, Coach? Ya, saran saya sih sebaiknya, kalau saya sendiri ya, saya sih melakukan setiap saat orang-orang yang ingin mindsetnya terjaga adalah dia harus punya waktu untuk sendiri. Me time. Oke. Me time, menyendiri, mengoreksi diri, mindfulness dalam setiap situasi. Ya, menyadari keadaan. Makanya penting, bahasa orang sekarang kan ada yang istilahnya meditasi segala macam, itu hal yang luar biasa. Dan di antara kesibukan kita setiap hari ini kan banyak informasi yang bikin pusing, kesel, ada informasi bagus enggak, kan kita bisa kita bisa terpengaruh. Nah, situasi pada saat kita menyendiri itulah di situ kita benar-benar kembali untuk sadar diri bahwa tujuan hidup saya begini dan saya harus mempertahankan itu gitu loh. Nah, itu yang harus dilakukan, harus dijadikan kebiasaan. Jadi dalam agama apapun pasti kan ada momen di mana kita harus menjaga hati itu tetap tenang, tetap fokus kepada tujuan kita, bahwa hidup kita adalah untuk kebaikan, hidup kita adalah untuk memberi manfaat. Hari ini saya sudah memberi manfaat tidak? Makanya bangun tidur dan sebelum tidur itu adalah momen-momen istimewa yang dimana kita bisa gunakan seoptimal mungkin untuk menjaga mindset itu tetap stabil. Apakah dengan mencari quotes ya, atau mencari tulisan-tulisan positif, termasuk nonton Inspirakes, bisa membuat mindset kita berkembang jauh positif? Pasti bisa. Mengkaitkan segala hal-hal yang positif yang bisa men-trigger hal-hal yang positif dalam diri, itu penting. Jadi kalau orang-orang yang tidak punya prinsip, tidak biasa dengan quotes positif, itu saya yakin orang itu pasti agak mudah terpengaruh deh. Iya. Jadi sementara orang yang bisa baca satu quotes saja, misalnya orang-orang yang terbaik adalah orang yang memberikan kebahagiaan bagi orang lain, manfaat bagi orang lain. Dia baca itu saja, dia langsung mengukur diri. Saya sudah memberikan manfaat nggak? Oh, saya sudah memberikan manfaat. Berarti saya sudah mulai di track yang benar menjadi orang yang baik. Iya. Keren banget nih. Jadi pemirsa Simpo TV nih ya, menyaksikan selalu Inspirakes itu sudah solusi terbaik. Betul sekali. Karena banyak hal-hal yang sebelumnya kita kurang tahu atau kita nggak punya pengalaman, kita nonton Inspirakes kan mungkin bisa jadi apa yang disampaikan oleh narasumbernya itu kan menjadi inspirasi bener. Iya. Benar, ini yang selama ini menjadi jawaban pertanyaan saya. Bisa jadi gitu. Inilah kenapa Inspirakes hadir di Simpo TV. Luar biasa. Ya, untuk menjawab segala. Terima kasih loh, saya diundang ke Inspirakes ini. Senang sekali juga Coach Muklis sudah memberikan banyak sekali, tapi masih banyak sekali pertanyaan bagi Coach Muklis. Nah, Coach, kalau tadi kita membahas tentang dampak yang negatif di lingkungan yang toksik, apakah ada dampak negatif lainnya yang bisa berdampak negatif juga
yang bisa terlihat jika itu terjadi dari lingkungan terdekat. Oh ya. Misalnya keluarga. Ya, pacar. Betul, itu yang saya bilang pasangan. tadi. Siapapun orang-orang yang mempengaruhi hidup kita, kalau dia dengan mindsetnya yang negatif dan kita adalah orang yang dekat sama dia, kita kalau nggak kuat pasti kena negatifnya. Pasti kena negatifnya. Orang tua yang membimbing anak-anak dengan mindset yang keliru, maka anak-anaknya cenderung jadi bermindset the loser. Iya, pasti begitu. Mereka bukan petarung, gampang menyerah, selalu pesimis, takut menghadapi tantangan. Ya kan, melihat sesuatu itu sebagai ketakutan. Kenapa? Karena lingkungan terdekat dia itu begitu. Dan itu adalah orang yang dia teladani, orang yang dia contoh. Maka penting bagi kita, siapapun yang menonton Inspiracast saat ini, ya kan, untuk selalu jadikan diri kita itu teladan kebaikan. Kita punya mindset yang baik, yang benar, perilaku benar, bertindak benar, berpikir benar. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Inspiracast, inspirasi tanpa batas. Kembali lagi di Inspiracast, inspirasi tanpa batas. Masih membahas tentang mindset. Nah, di segmen sebelumnya kita membahas tentang keluar dari zona nyaman. Nah, gimana Coach Muklis melihat kondisi seperti itu, Coach? Iya, ini memang berat karena zona nyaman tuh enak. Ya. Jadi kalau mau keluar dari sesuatu yang enak itu harus benar-benar ada kemauan yang sungguh-sungguh. Kalau enggak, sulit ya. Bukan berarti nggak bisa, tapi sulit. Pertama, harus punya kemauan yang sungguh-sungguh dan yakin pasti bisa. Ya. Yang kedua, harus merubah lingkungan pergaulan. Kalau enggak, dia masih akan tetap di situ saja. Sulit untuk keluar dari zona nyamannya. Harus Ada berani ya. Satu, berani sungguh-sungguh. Yang kedua adalah harus bergaul di lingkungan yang benar-benar orang-orang yang benar-benar sudah di luar zona nyamannya itu. Orang-orang yang dia ingin seperti apa, dia harus bergaul dengan orang seperti itu. Luar biasa sekali. Boleh Coach Muklis berikan 3 tips buat pemirsa yang ada di rumah pastinya yang sudah nonton Inspiracast hari ini. Iya. Tentang bagaimana mengubah hidup dengan mindset yang baik, mengubah mindset itu. 3 tips ya, Coach. Tips yang pertama. Yang pertama itu seperti yang saya sampaikan tadi, pilih teman. Ya. Teman itu sangat berpengaruh. Kan ada yang mengatakan 5 teman terdekat kita itu akan mempengaruhi hidup kita. Pilih teman-teman yang terbaik, yang punya energi positif. Itu yang pertama. Itu yang tips pertama penting. Ya. Jadi harus mengetahui dan mengenali lingkungan terdekat. Betul. Ya, memilih. Berarti boleh memilih ya. Boleh sekali memilih ya. Oke, memilih teman, tapi teman yang akrab itu harus terpilih. Kita berteman sama siapa aja. Yes. Tapi terpilih terdekat yang positif. Wajib ya memilih lingkungan terdekat. Tips yang kedua. Yang kedua, yakinlah bahwa kita itu sebenarnya jauh lebih hebat dari yang kita kira. Jangan kita merasa saya udah melakukan yang terbaik. Enggak, kita masih bisa lebih hebat dari hari ini. Siapapun kita hari ini, kita bisa lebih maju dan lebih berkembang. Yakin kita lebih hebat. Kalau kita yakin akan ada segala macam cara yang akan datang kepada kita untuk kita sampai kepada harus percaya diri ya. Harus percaya diri dengan potensi yang ada. Kembali lagi harus mengenali diri sendiri. Oke, Coach, tips yang ketiga. Yang ketiga ini ya. Ini yang harus dilakukan setiap hari. Biasakan bicara yang baik. Berpikir yang baik, bertindak yang baik. Ini hal sederhana tapi akan merubah mindset kita menjadi orang-orang yang lebih berbeda dari orang. Beda itu bukan sekedar beda, tapi jauh lebih baik dari orang lain. Hidup kita akan baik kalau kita berbicara baik. Hidup kita akan baik kalau kita berpikir baik dan kalau kita bertindak baik. Kebaikan semua akan datang kepada kita. Wah, luar biasa. Pasti itu. Karena kita harus berpikiran yang baik. Kembali lagi ke bahasanya berpikiran positif atau positive thinking, dan itu penting ya, Coach? Sangat penting, sangat berpengaruh. Positive thinking, ya kan? Positive feeling, pokoknya yang semua serba positif harus dilakukan. Apakah dengan kita berpikir dengan positif bisa membawa vibes atau suasana yang juga akan paling nggak positif? Pasti membantu. Meskipun itu bukan satu-satunya ya, tapi pasti membantu. Selain itu apa aja, Coach? Apa tuh? Selain misalnya berpikir positif tadi, Coach. Positive feeling. Positive feeling. Oh, ini lebih dahsyat pengaruhnya daripada positive thinking. Merasakan sesuatu secara positif, pasti bisa. Saya pasti bisa. Orang bisa, saya pasti bisa. Pokoknya hal-hal yang positif pasti bisa.
Iya, iya. Kira-kira Itu dalam itu. sekali ya. Iya. Tidak Kalau hanya dibahas panjang nih, cuman nggak cukup kali waktunya ya. Nah, itu dia. Tidak hanya berpikiran positif, lalu juga feeling kita yang harus positif. Betul, Boleh betul. dong kalau gitu saya dengarkan quotes of the day-nya dari Coach Muklis untuk pemirsa yang sudah tonton ini. Oke, quotes of the day. Teman-teman sekalian, jadilah yang terbaik dimanapun kita berada. Wow. Kalau kita bekerja sebagai karyawan, jadilah karyawan terbaik. Kalau kita adalah orang tua, jadilah orang tua yang terbaik bagi anak-anak kita. Kalau kita seorang kakak, jadilah kakak yang terbaik bagi adik-adik kita. Jadi intinya, jadilah yang terbaik dimanapun kita berada. Wow, luar biasa sekali Coach Muklis. Saya dapat mengambil topik yang waduh ini keren banget nih, yang menjadi yang terbaik. Terima kasih Coach Muklis sudah hadir di Inspirakes. Boleh nanti mampir lagi ya ke Sinpo, kita bahas banyak tentang mindset lagi ya Coach Muklis ya. Terima kasih untuk segala inspirasinya. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, demikianlah program Inspirakes, inspirasi tanpa batas. Selalu saksikan program Inspirakes setiap Senin hingga Jumat pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Saya Patricia Andreas, pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam inspirasi.